Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kojar, perkenalkan nama saya Anggita Sri Rahayu dari kelas 03 PIEP 001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dengan materi yang akan disampaikan saat ini yaitu mengenai model pembelajaran TPS atau Think Fire Share dengan dosen pengampu yaitu Ibu Chandra Abdillah SPD MPD. Selamat menyaksikan Sobat Kojar. Halo Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep dari model pembelajaran. Sobat Kojar, apa sih konsep model pembelajaran itu? Jadi, konsep model pembelajaran yaitu merupakan suatu kerangka atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini mencakup langkah-langkah atau strategi tertentu yang digunakan untuk membimbing, mengajar, dan juga siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Terdapat beberapa contoh dari model pembelajaran, yaitu ada model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis proyek, dan model pembelajaran lainnya. Baik Sobat Kojar, selanjutnya kita akan membahas materi intinya yaitu mengenai model pembelajaran Think Fire Share atau disebut juga dengan model pembelajaran TPS. Adapun yang akan dijelaskan dalam model pembelajaran Think Fire Share ini akan dimulai dengan pengertiannya terlebih dahulu, kemudian kita akan membahas tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dari Think Fire Share ini, lalu kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran Think Fire Share ini. Jadi, Sobat Kojar, mari saksikan video ini hingga selesai ya. Sobat Kojar, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari model pembelajaran Think Fire Share atau TPS ini. Jadi, Sobat Kojar, model pembelajaran Think Fire Share ini menurut pendapat para ahli yaitu yang pertama ada Yahya 2012 berpendapat bahwa Think Fire Share adalah metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Jadi, metode Think Fire Share ini memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir dan merespon serta saling membantu dalam mengkaji permasalahan yang disajikan atau diberikan oleh guru. Nah, kalau menurut Huda 2015 bahwa Think Fire Share adalah model pembelajaran yang memberikan waktu bagi siswa untuk dapat berpikir secara individu maupun berpasangan. Nah, metode ini memberikan waktu kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan atau permasalahan yang akan diberikan ataupun yang diberikan oleh guru. Jadi, siswa ini bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dari individu siswanya. Nah, setelah itu dijabarkan atau menjelaskan di ruang kelas. Jadi, siswa ini bisa mempresentasikan hasil dari pemikirannya di depan kelas. Nah, sedangkan menurut Ngalimun 2017 bahwa Think Fire Share ini adalah model pembelajaran kooperatif dan sintak. Jadi, guru menyajikan materi klasikal seperti berikan persoalan kepada siswa dan siswa bekerja kelompok dengan cara berpasangan sebangku-sebangku atau Think Fire. Kemudian presentasi kelompok share dan kemudian kuis individu atau buat soal perkembangan tiap siswa. Lalu kemudian umumkan hasil kuis dan berikan reward kepada siswanya.
Selanjutnya Sobat Kojar, kita akan membahas mengenai apa sih tujuan dan juga manfaat dari model pembelajaran Think Fire Share ini atau TPS ini. Jadi, tujuan dari model pembelajaran TPS ini yaitu menurut Isjoni 2009 melalui model pembelajaran kooperatif Think Fire Share ini, peserta didik dapat bekerja secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat secara berkelompok. Nah, adapun menurut Huda 2015 bahwa manfaat dari model pembelajaran Think Fire Share ini atau TPS yaitu yang pertama, untuk memungkinkan siswa untuk bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua ini mengoptimalkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain dalam pembelajarannya. Jadi, seperti itulah Sobat Kojar tujuan dan juga manfaat dari model pembelajaran Think Fire Share ini. Selanjutnya Sobat Kojar, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari Think Fire Share. Jadi, menurut Rusman 2011, model pembelajaran Think Fire Share ini atau TPS merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip ketergantungan positif atau positive interdependence. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada bagaimana usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Jadi keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Jadi, keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawabnya yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada interaksi tatap muka atau face-to-face promotion interaction. Jadi, di sini itu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, untuk melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberikan dan menerima informasi dari anggota kelompok lainnya. Nah, yang keempat yaitu ada partisipasi dan komunikasi atau participation dan communication. Jadi di sini itu dapat melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, yang kelima yaitu ada evaluasi proses kelompok, yang dimana di sini yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses pembelajaran kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih aktif lagi. Nah, jadi itu adalah merupakan prinsip-prinsip dari Think Fire Share Sobat Kojar. Sobat Kojar, kita lanjut menuju pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah Think Fire Share ini menurut Al-Tabani 2015. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Think Fire Share ini atau TPS dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama atau langkah 1 yaitu berpikir atau think. Jadi,
guru mengajukan suatu pernyataan atau permasalahan yang berkaitan dengan pelajaran. Kemudian meminta siswa memikirkan jawaban dari permasalahan yang diajukan tersebut secara mandiri. Nah, kemudian pada tahap ting ini, siswa diminta untuk berpikir secara mandiri mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh guru tersebut. Nah, pada tahap ini, siswa sebaiknya menuliskan jawaban mereka. Hal ini karena guru tidak dapat memantau semua jawaban siswa satu persatu sehingga dengan catatan siswa tersebut, guru dapat memantau semua jawaban dan selanjutnya akan dapat dilakukan perbaikan atau pelurusan atas konsep-konsep ataupun pemikiran yang masih salah atau kurang tepat. Nah, dengan adanya tahap ini, maka guru dapat mengurangi masalah dari adanya siswa yang mengobrol karena pada tahap ting ini mereka akan bekerja sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru tersebut. Sobat Kojar, selanjutnya ada langkah kedua, yaitu berpasangan atau pairing. Jadi, guru mengarahkan siswa untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah dipikirkan dengan teman sebangku. Nah, pada tahap ini, guru meminta kepada siswa untuk berpasangan dengan teman di sampingnya, misalnya teman sebangkunya. Ini dilakukan agar siswa yang bersangkutan dapat bertukar informasi satu sama lain dan saling melengkapi ide-ide jawaban yang belum terpikirkan pada tahap sebelumnya atau pada tahap ting. Nah, pada tahap ini bahwa ada dua orang siswa untuk setiap pasangannya. Nah, langkah ini juga dapat berkembang dengan menerima pasangan lain untuk membentuk kelompok berempat dengan tujuan memperkaya pemikiran mereka sebelum berbagi dengan kelompok lain yang lebih besar lagi. Misalnya, kelompok yang lebih besarnya lagi yaitu misalnya kelompok satu kelas, seperti itu. Namun, dengan pertimbangan tertentu, terkadang kelompok yang lebih besar akan bersifat kurang efektif karena akan mengurangi ruang dan kesempatan bagi tiap individu untuk berpikir dan mengungkapkan idenya masing-masing. Nah, Sobat Kojar, langkah terakhir atau langkah 3 yaitu berbagi atau sharing. Jadi, guru meminta kepada siswa untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang telah dibicarakan. Pada tahap ini, setiap pasangan atau kelompok kemudian berbagi hasil pemikiran, ide, dan jawaban mereka dengan pasangan atau kelompok lain atau bisa ke kelompok yang lebih besar yaitu kelompok kelas. Nah, langkah ini merupakan penyempurnaan dari langkah-langkah sebelumnya. Jadi, dalam artian bahwa langkah ini menolong agar semua kelompok berakhir titik yang sama, yaitu jawaban yang paling benar. Jadi, pasangan atau kelompok yang pemikirannya masih kurang sempurna atau belum menyelesaikan permasalahannya diharapkan menjadi lebih memahami untuk pemecahan masalah yang diberikan berdasarkan penjelasan kelompok lain yang berkesempatan untuk mengungkapkan pemikirannya. Atau jika waktu memungkinkan, dapat juga memberikan kesempatan pada semua kelompok untuk maju dan menyampaikan hasil diskusinya bersama pasangannya. Nah, Sobat Kojar, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari Think Fair Share ini. Jadi, Sobat Kojar, kelebihan dari Think Fair Share atau TFS ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan daya nalar siswa, daya kritis siswa, dan analisis terhadap suatu permasalahan yang ada atau yang diberikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antara siswa
karena mereka dibentuk dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat sebagai implementasi ilmu pengetahuannya. Dan yang kelima, yaitu guru lebih memungkinkan untuk menambah pengetahuan anak ketika selesai diskusi atau pengetahuan siswa ketika selesai diskusi. Nah, Sobat Kojar, sedangkan kekurangan atau kelemahan dari model pembelajaran Think Fire Share ini atau TPS ini yaitu yang pertama, sulit menemukan permasalahan yang cocok dengan tingkat kepemikiran siswa. Yang kedua, bahan-bahan yang berkaitan dengan membahas permasalahan yang ada tidak dipersiapkan baik oleh guru maupun oleh siswanya. Yang ketiga, yaitu kurangnya terbiasa memulai pembelajaran dengan suatu permasalahan yang real atau dengan suatu permasalahan yang nyata atau keadaan yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar. Nah, yang keempat yaitu pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut relatif terbatas. Nah, Sobat Kojar, kita kan sudah ada di akhir pembahasan. Maka, dari materi yang telah dijelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode pembelajaran Think Fire Share ini merupakan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemikiran pribadi, berkolaborasi dalam berpasangan untuk berdiskusi, dan akhirnya berbagi ide dengan kelompok yang kecil ataupun dengan kelompok yang besar. Nah, dengan memadukan refleksi individual dan interaksi sosial, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsepnya saja, tetapi juga membangun bagaimana keterampilan komunikasi dan bekerja sama siswa. Dengan demikian, Think Fire Share bukan hanya metode pembelajaran, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar melalui partisipasi yang terlibat dan berpusat pada individu ataupun kelompok siswa tersebut. Sobat Kojar, kita sudah membahas semua mengenai model pembelajaran Think Fire Share ini atau model pembelajaran TPS ini. Nah, untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian mengenai materi kali ini, maka saya akan memberikan 3 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, bagaimana materi Think Fire Share ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran? Pertanyaan yang kedua yaitu, apa manfaat dari pendekatan berpasangan dalam Think Fire Share ini? Yang ketiga yaitu bagaimana peran pendidik dalam memfasilitasi efektivitas Think Fire Share ini di dalam kelas. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan, Sobat Kojar bisa menjawab pertanyaan ini di kolom komentar yang ada di bawah sini ya Sobat Kojar. Jangan lupa dijawab dan pahami semua materinya ya Sobat Kojar. Sobat Kojar, kita telah ada di akhir video yang dimana kita sebelumnya sudah membahas semua secara merinci dari model pembelajaran Think Fire Share atau model pembelajaran TPS ini. Sobat Kojar, sebelumnya terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada Sobat Kojar semuanya. Saya, Anggita Sri Rahayu, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sobat Kojar.